yang kemudian merawat saya, yaitu Dokter Dewi, ya, spesialis mata di klinik netra itu. Nah, sama, vonisnya sama, saya low vision akibat glaukoma. Jadi menurut beliau, glaukoma ini kalau di Amerika dikenal sebagai si pencuri penglihatan gitu. Jadi dia itu tiba-tiba aja mencuri daya penglihatan kita gitu, penyakitnya. Dan itu tuh nyerang saraf-saraf mata gitu. Jadi menurut Dokter Dewi itu saraf-saraf mata itu yang harusnya miliaran saraf mata saya, semuanya, bukan semuanya, sebagian besar sudah musnah, sudah rusak gitu, sudah putus. Yang harusnya miliaran mungkin hanya tersisa ribuan gitu. Ya begitu. Dan memang kan faktanya mata kanan saya udah totally blind gitu. Yang kiri kurang dari 30% gitu kan. Nah, waktu itu saya pun bertanya, ini kenapa dok? Penyebabnya kenapa? Gitu. Ada beberapa kemungkinan katanya. Yang pertama, genetik. Yang kedua, kencing manis atau gula, ya, penyakit gula. Terus yang ketiga, benturan. Nah, oke, kita sasar satu-satu. Genetik, saya dan keluarga gitu, saat itu yang mengantar, terutama kakak dan emak gitu, nyasar sampai ke atas gitu. Tapi tidak ada pendahulu saya yang mengidap low vision gitu. Tidak ada gitu. Berarti gugur kan, satu yang genetik gugur. Terus penyakit gula, saat itu saya dicek gula, ternyata normal juga hasilnya gitu, kadar gula saya. Nah, yang ketiga, benturan. Nah, ini kami nyasar. Saya baru ingat, oh ternyata dulu saya pernah tertabrak mobil di jalan depan rumah. Pas waktu itu tuh padahal masih kecil, bahkan belum masuk TK, masih 4 tahun gitu. Dan memang itu tuh saya ditabrak mobil itu memang sampai mental gitu, sampai masuk solkon gitu, dan menyebabkan kaki saya pun patah gitu. Dan masih ada beberapa bekas-bekasnya, ini seperti di sini dan di sini. Itu tuh dan mungkin diduga dari sana gitu, benturan ketika ditabrak terus terlempar gitu ke selokan. Nah, di sana mungkin terjadi benturan. Nah, pertanyaan saya, tapi itu sudah lama sekali dok. Saya bertanya seperti itu ya, karena saya tidak percaya gitu. Itu kan sudah lama, memang sudah lama gitu. Itu tuh umur 4 tahun, sedangkan saya pas waktu divonis ini tuh umur 22 tahun gitu. Oh, memang iya man, seperti itu menurut beliau lah ya. Memang begitu man. Itu efeknya efek panjang katanya. Bisa berefeknya tuh 15 sampai 20 tahun kemudian. Nah, di sana baru saya, oh mungkin itu ya, kemungkinan besarnya itu gitu. Kalau menghitung umur gitu ya, berarti kan valid gitu, cocok gitu, seperti itu. Wah iya, ternyata itu ya sudah katanya, kita berdoa saja semoga ada mukjizat katanya. Ya mau dibagaimanakan lagi kan, seperti itu. Ini kondisimu sudah seperti ini. Lalu apa dok tindakan yang harus kami lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan sekarang gini man,
kita coba terapi obat ya. Oh ya, sebelumnya jadi si glaukoma ini juga kan, mengapa dia menjadikan si saraf-saraf mata itu putus? Karena tekanan bola mata. Karena tekanan bola mata tinggi gitu. Jadi tekanan bola mata saya itu tinggi sekali. Yang harusnya range antara belasan sampai puluhan, oke belasan lah ya, normalnya belasan, mungkin 10 sampai 20 gitu. Nah ternyata punya saya itu sampai 50 sekian sampai 60 sekian gitu. Jadi memang tinggi sekali, dan itu menyebabkan putusnya saraf-saraf di mata ini. Jadi si tekanan bola mata itu menekan saraf. Jadi gini, kalau misalkan normal seperti ini, dia si bola mata begini, jadi mengembang. Kemudian si tekanan bola matanya tuh menekan saraf-saraf yang ada di sekitar bola mata ini gitu. Jadi putuslah, nggak kuat, tok 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 tok, putus, dan akhirnya itu menghilangkan, memburamkan penglihatan gitu. Karena kan saraf itu kan penghubung antara otak dan mata ya. Nah itu putus gitu, seperti itu gitu. Nah dokter Dewi bilang, oke man, kita coba dengan terapi obat dulu. Kita lihat reaksi obatnya seperti apa dan bagaimana perubahannya, apakah signifikan atau tidak gitu. Apakah tekanan bola matanya turun dengan signifikan gitu ketika melakukan cara terapi obat gitu, atau tidak, atau kita lihat nanti gitu. Dicobalah pas waktu itu saya diberi obat beberapa gitu, ada obat cair juga, ada obat tablet juga, ada diminum. Oke, kita tunggu katanya selama 1 jam lah. Kita menunggu 1 jam di sana, dan ternyata hasilnya tuh tidak signifikan gitu. Tekanan bola mata saya tuh masih tinggi, paling cuma turun berapa gitu ya, berapa angkanya, misalkan dari 60 paling cuma 5 gitu turunnya, hanya 55 gitu. Jadi masih tinggi gitu, masih rawan gitu, masih membahayakan saraf-saraf mata saya yang masih ada gitu, masih berfungsi gitu, sisa-sisa saraf mata yang masih ada. Nah kemudian lah, terus gimana dok? Kita coba laser. Tapi man, laser itu tekanan bola mata kamu harus normal dulu, harus dalam keadaan normal katanya. Paling tidak ya harus turun lebih rendah lagi lah daripada yang sekarang gitu. Kalau misalkan masih tinggi seperti ini, itu masih berbahaya, ini sangat riskan sekali, sangat berbahaya sekali untuk mata kamu gitu. Seperti itu. Wah ya saya bingung lagi kan, harus gimana gitu. Wah sudahlah. Nah terus gimana dok? Ya paling pakai opsi 3 man. Apa itu dok? Operasi lah. Operasi gimana ya? Operasi, saya kan sebelumnya belum pernah gitu dioperasi, apalagi dari operasi mata gitu. Saya membayangkan tuh, wah di sana tuh saya emang drop lagi gitu. Kemudian dokter bilang gini, man, ini saya berkata seperti ini untuk kebaikan kamu, agar kamu kedepannya bisa mandiri, agar kamu tahu kondisimu seperti apa yang sebenarnya, agar kamu bisa mengatasi diri kamu dengan kondisi seperti ini. Dan adapun operasi itu tidak akan mengembalikan sisa penglihatan kamu, tidak akan mengembalikan penglihatan kamu, tapi hanya mempertahankan sisa penglihatan kamu yang ada sekarang. Seperti itu. Dan operasi ini fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan bola mata kamu. Seperti itu. Lemas dong saya, langsung nangis. Ternyata memang nggak bisa dikembalikan gitu, nggak bisa dikembalikan ya penglihatan saya. Ya itu,
hanya untuk mempertahankan sisa penglihatan mata kamu yang ada sekarang. Itu ditekankan seperti itu. Itulah ya, beberapa setelah pemeriksaan itu, oke, kapan dok kita bisa operasi? Mungkin kalau nggak salah itu saya tuh lupa ya, nggak tahu pas hari itu atau 2 hari kemudian gitu, saya lupa. Pokoknya setelah pemeriksaan itu, tindakan selanjutnya itu adalah operasi lah, pokoknya seperti itu. Nah, bagaimana cerita saya ketika dioperasi ini menarik sekali gitu. Nantikan ya di cerita saya selanjutnya di episode berikutnya. Oke, masih panjang ceritanya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Ciao.